Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumadil Ihsan dengan NIM 132025174 untuk memenuhi tugas akhir semester pelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan dosen kami, Bapak Fajri Ramadan, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Akhlak Mahasiswa dalam Perkuliahan. Yang pertama, pengertian akhlak mahasiswa dalam perkuliahan. Akhlak mahasiswa dalam perkuliahan adalah sikap, perilaku, dan kebiasaan yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam menjalani kehidupan akademik, baik di dalam maupun di luar kelas. Akhlak ini tercermin dalam cara mahasiswa bersikap terhadap dosen, sesama mahasiswa, tenaga pendidikan, serta dalam cara menjalankan tanggung jawab akademiknya. Akhlak mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kampus, tetapi juga menyangkut nilai, moral, etika, dan ajaran agama yang menjadi pedoman dalam bertindak. Seorang mahasiswa yang berakhlak baik dan menunjukkan perilaku yang sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Akhlak menjadi cerminan kedewasaan intelektual dan moral mahasiswa. Karena pada fase perkuliahan, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga matang dalam bersikap. Oleh sebab itu, akhlak mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk karakter calon intelektual dan pemimpin masa depan. Yang kedua, asal-usul akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan jamak dari kata khuluq, yang berarti tabiat, perangai, atau kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang. Akhlak tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, kebiasaan, serta nilai-nilai agama. Dalam konteks mahasiswa, akhlak bersumber dari beberapa hal utama, yaitu ajaran agama, pendidikan, keluarga, lingkungan kampus, dan interaksi sosial. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter dari akhlak mahasiswa. Selain itu, teladan dari dosen, pimpinan kampus, serta budaya akademik yang sehat turut membentuk akhlak mahasiswa dalam perkuliahan. Yang ketiga, cara mencegah akhlak tercela mahasiswa dalam perkuliahan. Mencegah akhlak tercela di kalangan mahasiswa merupakan tanggung jawab pribadi setiap mahasiswa. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah menanamkan kesadaran diri bahwa status mahasiswa adalah amanah. Mahasiswa harus menyadari bahwa ilmu dipelajari akan dipertanggungjawabkan, baik secara akademik maupun moral. Selain itu, memperkuat iman dan nilai spiritual sangat penting agar mahasiswa memiliki kontrol diri dalam menghadapi berbagai godaan seperti menyontek, plagiarisme, atau perilaku tidak sopan. Mahasiswa juga perlu membiasakan sikap disiplin dan jujur, misalnya dalam mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Yang keempat, contoh-contoh akhlak mahasiswa dalam perkuliahan. Akhlak mahasiswa dapat terlihat jelas dari perilaku sehari-hari di lingkungan kampus. Akhlak terpuji mahasiswa antara lain ditunjukkan dengan sikap sopan dan hormat kepada dosen, seperti bicara dengan bahasa yang santun, mendengarkan penjelasan dengan baik, serta tidak memotong pembicaraan. Mahasiswa berakhlak baik juga bersikap jujur dan mengerjakan ujian dan tugas tanpa melakukan plagiarisme atau kecurangan. Contoh lain adalah mahasiswa yang disiplin datang tepat waktu ke kelas, aktif namun tetap sopan dalam berdiskusi, bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Mahasiswa juga menunjukkan akhlak baik dengan saling menghargai perbedaan pendapat, membantu teman yang kesulitan, dan menjaga fasilitas kampus dengan baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari akhlak mahasiswa dalam perkuliahan merupakan fondasi penting dalam membentuk pribadi yang berilmu, beretika, dan bertanggung jawab.
Ilmu pengetahuan yang tinggi tanpa akhlak yang baik akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menyeimbangkan antara pencapaian akademik dan pembentukan akhlak mulia. Dengan akhlak yang baik, mahasiswa tidak hanya akan berhasil dalam dunia perkuliahan, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat dan bangsa. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.